Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, para pemirsa dan jamaah Masjid Istiqlal, yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para masyayikh, para gus yang akan menjadi narasumber pada malam ini. Kita ingat betul bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya diutus untuk menjadi pemimpin umat, tapi juga sekaligus sebagai pemimpin bangsa. Bahkan Rasulullah di Madinah, kadang-kadang Rasulullah menonjolkan diri sebagai pemimpin umat ketimbang sebagai pemimpin bangsa. Tapi dalam kesempatan tertentu Rasulullah juga kadang-kadang menonjolkan diri sebagai pemimpin bangsa ketimbang sebagai pemimpin umat. Kita berikan satu contoh, misalnya perjanjian Hudaybiyah di dalam Sahih Bukhari, bahkan juga riwayat Muslim hampir sama redaksinya. Perjanjian Hudaybiyah itu kalangan Quraisy dipimpin oleh Suhail, dan Rasulullah memimpin sendiri pasukannya dalam perjanjian itu. Hatta uktub, Nabi meminta salah seorang juru tulisnya, uktub Bismillahirrahmanirrahim. Diprotes oleh delegasi Quraisy semuanya. La taktub hakadha walakin uktub bismikallahumma. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi tulis bismikallahumma. Itu kata Suhail. Umar pada waktu itu marah. Tidak, basmalah itu prinsip buat kami. Tapi apa kata Rasulullah? Dengarkan, ikuti. Jadi dicoret Bismillahirrahmanirrahim, diganti Bismikallahumma. Lalu ada 3 butir-butir perjanjian itu tidak seimbang. Kemudian penutupan perjanjian itu, uktub hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Protes lagi Suhail, la taktub hakadha walakin uktub hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Jadi kata-kata Rasulullah dicoret lalu digantikan dengan Muhammad bin Abdullah. Tidak ada sahabat yang menulis. Dalam kitab Syarah Bukhari Fathul Bari, di situ ada riwayat disebutkan bahwa yang mencoret itu adalah Nabi sendiri. Jadi ini dirinya sebagai pemimpin bangsa pada waktu itu. Pada kesempatan lain, ketika Rasulullah membangun Masjid Quba, hebat sekali Masjid Quba pada waktu itu. Dalam tempo yang sangat singkat, banyak sekali followernya, banyak jamaahnya. Ada 2 orang Yahudi, konglomeratnya Yahudi. Ya, hebat ya. Kalau begitu kita juga bikin rumah ibadah, sinagog. Mereka akan bangun persis di sampingnya Masjid Quba. Heboh, sahabat menolak. Masa membangun rumah ibadah persis di samping Masjid Quba, Masjid Rasulullah pada waktu itu kan. Lalu Nabi datang, ada apa? Ini masa mau membangun rumah ibadah, sinagog di samping masjid nempel. Nabi panggil Pak RT-nya. Siapa orang yang paling dituakan di sini? Ya saya ya Rasulullah. Saya ingin tanya, yang punya tanah ini siapa? Sepengetahuan saya yang memang punya tanah itu adalah 2 orang Yahudi itu. Kata Rasulullah, ya jangan dilarang membangun di atas tanahnya orang. Tapi ini kan masjid ya Rasulullah. Ya nggak apa-apa, itu tanahnya orang. Akhirnya kira-kira beberapa hari setelah itu dibangun sinagog di samping masjid. Lalu datanglah 2 orang Yahudi itu mengontrol pembangunannya. Pas waktu duhur, Bilal mengumandangkan hayya 'alal falah, mari mereka keberuntungan. Loh, apa maksudnya itu? Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksudnya hayya 'alal falah? Iya, masjid ini mengundang orang untuk meraih keberuntungan. Dapat penjelasan dari Rasulullah, kalau begitu tujuan kami mau membangun sinagog ini, mau mengajak juga orang untuk meraih keberuntungan. Kalau tujuannya sama, kenapa harus saya membangun lagi di sini? Saya tidak usah lanjutkan, ambil saja pembangunan ini. Maka itu diperluaslah Masjid Quba.
Itu ternyata kearifan Rasulullah membuat hasil. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang tampil sebagai pemimpin umat, kadang-kadang tampil sebagai pemimpin bangsa. Masjidnya Rasulullah dipakai untuk tempat sidang antar umat beragama. Coba kita lihat di dalam Sirah Ibnu Ishaq. Ada 60 orang tokoh lintas agama dipimpin oleh Abdul Masih, lengkap nama-namanya di kitab kuning itu. Ya. Salat asar Rasulullah, dia tungguin berdiri. Setelah salat asar baru dimulai sidangnya. Nabi menghidangkan makanan minuman terhadap tamunya di masjid. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sedikit hal di situ yang menjadi kontroversi. Interupsi Rasulullah, sebentar lagi matahari akan terbenam. Kami belum melakukan kebaktian. Kata Rasulullah, di sini tidak ada rumah ibadah lain. Lakukanlah kebaktian di situ. Ada yang mengatakan kebaktiannya di masjid, ada yang mengatakan kebaktiannya di rumahnya atau di samping rumahnya Abi Hurairah. Jadi Ahlus Suffah di situ itu. Almarhum ya Imam besar Masjid Istiqlal yang ahli hadis itu membenarkan hadis ini. Almarhum Dr. Ki Haji Mustafa Yaqub. Nah, ini satu bukti bahwa Rasulullah itu betul-betul kadang-kadang tampil sebagai pemimpin bangsa dan pemimpin umat sekaligus. Jadi jangan mempertentangkan antara kebangsaan dan keagamaan. Untuk kita di Indonesia, kita bisa menjadi orang Islam 100%, tapi kita juga bisa menjadi bangsa Indonesia 100%. Tidak boleh dan tidak mungkin kita pertentangkan. Inilah Indonesia yang indah. Dalam banyak kesempatan lain, ada seorang perempuan tua sakit. Kenapa sakit? Mungkin kelaparan ya Rasulullah. Loh, kenapa enggak dikasih makan? Dia kan Yahudi ya Rasulullah. Marah Rasulullah. Perut lapar tidak ada agamanya. Siapapun yang lapar jangan melihat agamanya, karena itu adalah manusia. Walaqad karamna bani Adam. Ambilkan dari mana? Dari hibah. Bahkan ada satu hal Bapak Ibu sekalian, ini menarik, ini ada sumbernya bisa kita pertanggungjawabkan. Ada rumah ibadah lain, mangkrak, bertahun-tahun nggak pernah dipakai. Kata Rasulullah, kasihan tuh umatnya mau beribadah tapi nggak ada rumah ibadahnya. Bantu mereka penyelesaiannya itu. Ambilkan dari hibah tapi jangan mengambilkan dari zakat dan wakaf. Itu hadis. Jadi Rasulullah SAW itu kadang-kadang tampil kontroversi di mata para ahli umat, tetapi itu memberikan kesejukan terhadap para ahli bangsa. Bahkan sampai persoalan ekonomi pun juga. 7 oase di Madinah Bapak Ibu sekalian, itu dikuasai semuanya oleh orang Yahudi. Umar berpendapat, bagaimana kalau kita ambil alih semuanya itu? Kata Rasulullah, tidak bisa, itu ada biaya perawatannya. Jangan merampas haknya orang. Maka Rasulullah minta supaya ditebus. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan menebus 7 oasis itu pada waktu itu. Ini satu bukti bahwa Rasulullah betul-betul tampil sebagai pemimpin umat, tapi juga tampil sebagai pemimpin bangsa. Jangan mempertentangkan kebangsaan dan keagamaan. Dan itulah yang kita ikuti di Indonesia, itu yang kita ikuti di Istiqlal ini. Jadi jangan sesuatu yang tua, yang sudah lama itu kita tidak mengikuti. Ingat ayat, ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa wala takunu kallatina qadat gazalah min ba'di quwwatin angkata. Janganlah kalian seperti perempuan yang menenun, yang menguraikan benangnya yang sudah bagus, yang sudah kuat, lalu berantakan. Jadi apa yang sudah bagus, jangan melihat siapa yang bangun, tapi kalau itu bermanfaat untuk umat, maka silakan. Di Istiqlal ini ada beduk. Satu-satunya negara yang punya beduk, memanggil orang untuk melakukan salat hanya Istiqlal. Kita lihat sejarah beduk itu dari mana Bapak Ibu? Itu sejarahnya agama Hindu. Tapi Wali Songo mengislamkan beduk ini bermanfaat sangat besar. Kapan sahurnya, kapan buka puasanya, itu pertolongan beduk itu sangat bagus. Jadi inilah yang kita pertahankan sebagai pendiri bangsa, warga Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan tokoh-tokoh yang lain. Itu memperkenalkan suatu kaidah yang sangat penting, al-muhafadzatul qadim salih wal akhdhu bil jadid aslih. Ya. Mempertahankan sesuatu yang sudah lama tetapi masih positif dan mengambil yang baru, karena itu adalah lebih baik.
Inilah harapan kita semuanya. Kita sangat berharap bahwa doa untuk bangsa ini, mari kita elaborate antara kekuatan bangsa dan kekuatan umat. Kalau ini bersinergi, maka Indonesia akan tampil sebagai umat yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.